Sahabat Anegas, kali ini kita sedang menuju situs purbakala yang ada di Bandung Barat, yaitu sebuah goa yang berusia ribuan tahun yang dikenal dengan nama Goa Pawon. Penasaran bukan? Pastikan sahabat tonton terus video ini sampai tuntas ya, agar pengetahuan prasejarah dari situs ini dapat sahabat peroleh dengan lengkap pula. Kita sudah sampai di Goa Pawon, yaitu sebuah gua prasejarah purbakala yang di dalamnya kita bisa banyak mempelajari tentang berbagai macam disiplin ilmu, di antaranya yaitu arkeologi dan prasejarah. Kita coba eksplorasi lebih dalam, sahabat. Di awal masuk setelah area parkir, kita sudah disuguhi beberapa anak tangga. Dengan tebing batu yang terlihat sangat artistik, bisa sahabat lihat dari bebatuannya. Nuansa sejarah sudah mulai terasa dari sini. Jumlah anak tangga di sini tidak terlalu banyak, sahabat. Namun cukup untuk kita pemanasan sebelum menjajal isi goa lebih dalam lagi. Sungguh visual yang sangat indah, sahabat, ketika tebing batu di mulut gua ini dihiasi oleh tumbuhan yang menempel dengan daunnya yang hijau. Terlihat asri dan sejuk dipandang mata. Di area Goa Pawon ini sudah disediakan trek khusus oleh pihak pengelola, sahabat. Perkiraan jaraknya kurang lebih sekitar 100 meteran. Jadi sahabat tidak usah khawatir akan tersesat, apalagi jika sahabat menggunakan jasa pemandu. Goa Pawon ini tidak seperti kebanyakan goa pada umumnya. Biasanya hampir semua goa areanya gelap, tapi lain dengan Goa Pawon ini. Hampir keseluruhan areanya itu terang ya, sahabat. Ini karena intensitas cahaya matahari masuk dari berbagai arah dan menjadi sebuah alasan mengapa Goa Pawon ini dipilih oleh manusia purba sebagai tempat tinggal. Bahkan bukan hanya cahaya matahari saja yang cukup, tapi ventilasi udara pun sangat baik. Karena mulut goa yang begitu luas, ditambah lagi adanya jendela-jendela di bagian tengah dan ujung goa. Kita bukan hanya menikmati keindahan gua dengan batuan gampingnya yang artistik ya, sahabat. Kita juga bisa menyaksikan pemandangan yang cukup indah dengan bukit-bukit yang hijau dengan pohon-pohonnya yang rimbun dan hamparan sawah yang kelihatan sangat indah sekali kalau dilihat dari atas.
batuan yang menggantung yang biasa kita sebut sebagai stalaktit. Di sini juga ada pilar-pilar atau tiang-tiang, atau dengan bahasa ilmiahnya itu disebutnya sinter ya. Di bawahnya juga ada stalagmit. Dan kalau kita lebih masuk ke dalam lagi, bisa kita dengar banyak ribuan kelelawar yang suaranya sangat riuh sekali ya sahabat. Dan itu dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan asap dari perapian. Ada lubang yang langsung tembus ke atas ya sahabat. Salah satu alasan mengapa ini disebut Gua Pawon karena adanya lubang di langit-langit goa yang dijadikan sebagai cerobong asap dari perapian manusia purba. Walaupun perapian ini tidak mesti untuk memasak, tetapi kemungkinan besar perapian ini hanya dipergunakan untuk menghangatkan badan atau suhu ruangan goa. Di sini itu bukan hanya batuan yang artistik ya sahabat Anegas. Kita bisa lihat itu ada akar pohon kiara yang nempel ke batu ya. Dan ini kalau menurut saya unik sekali sih. Jarang ada tempat-tempat yang lain. Goa Pawon ini berada di ketinggian 601 meter di atas permukaan laut dan berlokasi di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jika dari kota Bandung, jaraknya sekitar 30 km dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Kita sudah sampai di cerobong asap. Jadi ketika kita masuk gerbang gua, kita disuguhkan langsung dengan tempat yang artistik seperti ini. Dan saya mau tanya ke Pak Hendy sebagai orang yang paham tentang gua ini. Gimana Pak Hendy tentang cerobong asap ini Pak? Nah, jadi cerobong asap ini dipakai di mana manusia prasejarah. Jadi mereka itu bisa bikin tungku pembakaran. Nah, di sini makanya dinamakannya cerobong asap. Jadi mereka paham bahwa api itu punya asap. Jadi di sini mungkin kalau dilihat tatanan gua yang ada di sini tuh mungkin dari bawah sampai atap itu mungkin ini tembus pula. Ya. Jadi mereka paham bahwa asapnya itu mungkin langsung keluar ke atas. Gitu. Jadi disinilah mereka biasanya kalau untuk penghematan badan, jadi secara besar-besaran untuk menyalakan api unggun atau pembakaran lah gitu. Ayo kita lanjut Pak, ke atas Pak. Nah, dari ruang perapian ini ada tangga yang mengarah ke area belakang goa. Lorong ini tidak begitu panjang dan tidak gelap juga ya sahabat. Dinding dan langit-langit goanya tampak sangat artistik dan penuh nuansa kepurbakalaan. Adanya pagar pengaman ini menunjukkan bahwa disinilah fosil-fosil purba ditemukan, mulai dari kerangka-kerangka manusia, artefak-artefak seperti perhiasan, gerabah, tulang-tulang hewan
spatula, alat berburu, dan lain sebagainya. Berikut adalah hasil wawancara kami tentang sejarah Gua Pawon dengan Pak Hendy sebagai pengelola di tempat ini. Jadi gimana Pak tentang sejarah Gua Pawon itu? Nah, jadi Gua Pawon ini yang biasa kita ceritakan. Nah, di sini ada 2 makalah, yaitu masa lautan hingga masa hunian. Jadi di sini diceritakan untuk masa jutaan tahun ke belakang, wilayah antara Jakarta sampai Indramayu untuk batas lautnya. Itu diperkenal sebagai lautan. Itu masa Tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen tengah. Cuman di sini yang jadi pertanyaan, kok kenapa sih dulunya laut sekarang jadi daratan, kan? Nah, jadi di sini itu di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Jadi wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi yang akhirnya airnya surut, baru nampak terlihat adanya kasta Jamandala. Apa kalau kita istilahnya menelaah apa sih tanda bukti dulunya laut? Pertama yang kita lihat ini terumbu karang. Paling tidak di Stone Garden itu ada fosil koral. Jadi batuan tersebut pernah disinggapi sama hewan laut. Nah, itu pertama itu. Nah, yang kedua ini ada hasil karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, ini bersama Dr. Lutfi Henry. Nah, di hadapan kita itu di tahun 2003 ditemukan 4 kerangka, tambah 2017 3 kerangka. Jadi total manusia yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Jadi untuk jenisnya ini masuk ke ras mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Nah, terus di sini untuk deteksi kisaran umur, nah ini ada kerjasama dengan geoforensik. Hasil mutlak yang sudah keluar 7.300, 9.500, 10 sampai 12.000 tahun ke belakang. Wah, penjelasan Pak Hendy ini cukup lengkap ya sahabat. Jika sahabat ingin lebih detail keseluruhan pemaparannya, bisa sahabat tonton di ujung video ini. Keunikan lain dari goa ini adalah adanya area goa yang ditumbuhi oleh pohon-pohon tinggi serta beberapa tanaman yang menempel di dinding goa dan menjadikan udara di area ini cukup segar ya sahabat. Ada turunan sekitar 20 anak tangga yang mengarah ke jendela-jendela goa. Karena jendela ini berada di tebing goa, maka oleh manusia purba dimanfaatkan sebagai tempat memantau hewan buruan atau bisa juga sebagai pengaman dari bahaya binatang buas. Wah, luar biasa megahnya ya sahabat. Dan ini adalah ruang goa yang terakhir. Dari jendelanya bisa kita lihat pemandangan hamparan sawah serta bukit-bukit dengan pepohonannya yang hijau dan rimbun. Sungguh sangat memanjakan mata ya sahabat. Pak, kalau lokasi ini biasanya disebut sebagai apa Pak? Kalau yang ini bagian rumah, depan rumahnya lah. Anggap kalau kita punya rumah kan punya jendela. Betul. Nah, karena kita awal masuk dari sana, itu situ kan ada 3 lubang lah. Anggap itu jendela 1, 2. Nah, ini jendela ketiga. Nah, jendela di sini kalau kita tadi cerita tentang adanya jurang. Nah, jadi di sini juga ada salah satu pengaruh waktu manusia prasejarah, mereka istilahnya menghuni di sini itu segi keuntungan di jendela ini.
Jadi di musim kemarau mereka itu waktu-waktu bisa memantau hewan buruan. Karena di bawah sana itu ada mata air. Biasanya kalau hewan itu istilahnya pas musim kemarau itu nyari air minum, Pak. Nah, inilah salah satu bagian depan rumah manusia prasejarah. Ini dinamakan jendela yang ketiga, jendela yang terakhir gitu kan. Baik sahabat, pemaparan Pak Hendy tentang jendela terakhir di Gua Pawon ini sekaligus juga menandakan eksplorasi Gua Pawon ini berakhir. Jangan ragu untuk mampir ke sini ya sahabat. Semoga ilmu-ilmu yang terkandung dalam video kami dapat bermanfaat bagi semuanya. Dukung kami terus dengan like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula tombol loncengnya. Terima kasih semuanya. Diceritakan untuk masa jutaan tahun ke belakang wilayah antara Jakarta sampai Indramayu untuk batas lautnya itu diperkenal sebagai lautan. Itu masa tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen tengah. Cuman di sini yang jadi pertanyaan, kok kenapa sih dulunya laut sekarang jadi daratan, kan? Nah, jadi di sini itu di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang. Jadi wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi yang akhirnya airnya surut baru nampak terlihat adanya kas Raja Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur gitu kan. Nah, jadi di sini itu persis kalau kita cerita kalau kita istilahnya menelaah apa sih tanda bukti dulunya laut. Pertama yang kita lihat ini terumbu karang. Paling tidak di Setunggaran itu ada fosil koral. Jadi batuan tersebut pernah disinggapi sama hewan laut. Nah, itu pertama itu. Nah, yang kedua ini ada hasil karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, ini bersama Dr. Lutfi Henry. Nah, di hadapan kita itu di tahun 2003 ditemukan 4 kerangka tambah 2017 3 kerangka. Jadi total manusia yang sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Jadi untuk jenisnya ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Nah, terus di sini untuk deteksi kisaran umur, nah ini ada kerjasama dengan bioforensik. Hasil mutlak yang sudah keluar 7.300, 9.500, 10 sampai 12.000 tahun ke belakang. Nah, berhubung ini masuk di masa ribuan, kalau tadi kita cerita tentang laut, kalau ini setara dengan cekungan Danau Bandung Purba. Dengan batasan antara Cicalengka sampai Raja Mandala itu kan. Nah, makanya tepian-tepian itulah yang mereka jelajahin itu kan. Nah, cuman di sini yang jadi catatan ini sesuatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Jadi manusia pawon ini salah satu manusia yang sudah masuk ke manusia modern. Jadi mereka itu sudah pintar-pintar. Contohnya misalkan, nah, kita lihat bahwa mereka itu sudah mengenal salah satu tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Jadi mereka itu salah satu mempunyai ciri khas yang unik. Jadi beda sama kita kalau kita menelonjorkan menghadap ke sebelah barat, kalau mereka menghadap ke sebelah timur. Jadi mereka itu seolah-olah mengabadikan, mengingat setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu. Nah, terus kenapa mereka mengarah ke atau menghadap ke sebelah timur? Jadi salah satu penghormatan terhadap
nyongcongnya sang surya. Pertanda kehidupan itu sudah mulai diawali dari pagi sampai petang gitu kan. Iya. Nah inilah salah satu. Nah cuman di sini karena mungkin kalau untuk anak sekolah itu boleh dikatakan potensi banget. Apa yang sudah diceritakan di luar sana ternyata di sini dibuktikan memang betul bahwa mereka itu tetap dikaitkan zaman batu dan tulang. Iya. Contohnya di sini adanya alat perkutor, jadi mereka juga sudah mengenal tata cara merias mayat, bikin ramuan gitu kan. Nah terus di sini juga penjelajahan yang terdekat. Nah contohnya kan di Garut ada Gunung Kendan, di sana kan banyak terdapat batu obsidian. Betul. Nah kalau kita kan punya besi, mereka kan belum ada izin dari sang pencipta. Disitulah mereka ngambil dan di sini mereka bikin kayak pisau, alat serut, mata panah ya kan. Nah termasuk di sini tuh kan ada dari tulang kera. Iya, iya. Sebagian kecil kita mengingat kenapa sekarang ada sate, kenapa sekarang ada garpu. Jadi mereka itu, nah dari lengan PT Brata Kelompok Kera, seolah-olah mereka menerka tentang adanya siput aja gitu kan. Kalau kita bukan dikecerok, disedot pakai mulut. Kalau mereka itu belum ada izin, dicongkel dimakan, dicongkel dimakan. Terus daging yang sudah dipotong ditusuk dimakan, ditusuk dimakan. Nah terus di sini kalau padukan, contoh sekarang kita tahu tentang sate. Paduan itu ada yang namanya bumbu masak. Mereka pun sudah merasakan salah satu gurihnya dari buah kemiri. Nah makanya tadi kenapa dinamakan pawon. Jadi di sini itu banyak sampah-sampah dari tulang hewan yang mereka tinggalkan bersamaan dengan cangkang kemiri gitu kan. Makanya nah di sini kalau di sebelah sana tadi ada foto gambar, di situ ada hewan buruan yang paling besar masuk ke sapi-sapian. Nah di situ ada yang namanya makanan favorit mereka. Itu namanya sumsum. Iya. Nah makanya di sini rata-rata tulangnya itu diperkecil gitu kan. Itulah. Nah selain itu kita pakai pakaian gitu kan. Nah jadi di sini juga ada alat taring babi hutan. Nah yang diketemukan makanya kalau seorang dokter rumpi itu selalu menamain satu persatu gitu kan. Contohnya kan di sini ada munduk dan lancip tunggal. Jadi ada yang dua ujung lancip dengan yang satu ujung lancip. Iya. Jadi mereka tuh sudah bisa memadukan satu paduan yang akhirnya bisa membuat sesuatu alat termasuk pakaian atau alat penutup tubuh gitu kan. Iya. Nah, terus di sini juga mereka sudah mengenal ada wadah dari tanah liat bakar, walaupun mereka kan belum mengenal tentang tulisan, masih fragmen polos itu kan. Adapun di situ banyak tulisan itu mah hanya vandalisme lah. Nah terus di sini ada kajian yang lebih. Tadi kan ada sarang kelelawar di sana. Nah itu dinamakan cerumbung asap. Tapi berhubung kita selalu menghargai apa yang sudah dikeluarkan sama peneliti, contohnya kan di sini Balai Arkeologi Jawa Barat termasuk geoforensik, di situ terdata ada Dr. Fahmi itu kan. Jadi menurut beliau itu tadinya kita berprasangka bahwa di situ itu tempat memasak gitu kan. Nah ternyata menurut beliau itu manusia pawon ini sudah mengenal api tapi belum mengenal tentang masakan. Nah jadi di situ dilihat dari gigi yang atas dengan yang bawah itu sudah merata, besar kemungkinan mereka itu mengunyah makanan yang masih mentahan. Berarti di situ mereka itu hanya bikin hanya tungku pembakaran saja untuk menghangatkan badan segala macam. Nah terus di sini secara keseluruhan anggap ini kan rumah. Jadi Gua Pawon ini kalau dibilang rumah yang paling lama dihuni sama mereka. Makanya catatan yang dianggap hal yang terpenting bagi mereka itu sama seperti kita. Pertama yang mereka pilih adalah air sebagai faktor kehidupan utama. Nah terus di sini kalau kita misalkan nanti bisa melihat di jendela yang terakhir itu kan jurang banget. Jadi jurang itu tujuan utama menghindari faktor bahaya dari serangan hewan buas. Jadi segi keuntungan kalau di luar misalkan mereka mau tidur itu harus ada yang ronda atau yang jagain ya kan. Nah kalau sudah ada di dalam goa, apalagi ini apa yang mereka inginkan itu nyaris ada di sini, akhirnya mereka merasa aman dan nyaman gitu kan. Nah berarti di sini yang jadi catatan multifungsi gua sebagai hunian sekaligus untuk pengamanan itu kan. Banyak istilahnya perilaku yang mungkin mereka lakukan. Contohnya kan di sini ada perhiasan, ada cangkang kerang, taring binatang sama gigi ikan hiu. Jadi kalau kita pilih antara hutan dan lautan. Taring binatang jenis pelik, kucing, anjing, harimau itu ada di hutan. Yang namanya hiu ada di laut. Jadi kalau istilah sama seperti kita mau beli bahan, pasti yang dituju adalah pasar
nilai dasarnya punya uang, tapi bagi mereka kan belum mengenal tentang uang. Iya. Nah, diberlakukanlah dengan kata barter itu kan, menukar itu kan. Iya. Itulah perilaku manusia di masa mereka hidup. Makanya kalau istilah kita itu selalu bersyukur. Apa yang mungkin mereka bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah ciri-ciri bahwa kebesaran Sang Pencipta itu tidak diragukan. Betul-betul kita sangat bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan lah dari masa ke masa hingga ke masa yang kita lakukan sekarang ini gitu kan. Jadi semua arti kehidupan itu diawali dari sesuatu yang betul-betul di situ ada sedikit sambungan. Makanya kalau istilah sejarah, walaupun keping-kepingnya istilahnya tidak bagus, malah pas diketemukannya sampai dilem gitu kan, dipajang di kaca, itu luar biasa karena ya sudah mahal sekali lah. Mahal sekali. Nah, ini apalagi kalau Gua Pawon itu betul-betul bahwa di sini menyimpan salah satu alur cerita yang sangat jauh. Jadi insya Allah nanti juga barangkali nanti selebihnya daripada ini ada salah satu yang mungkin kalau nanti Allah mengizinkan, kita juga sedang menggali satu potensi tentang kearifan lokalnya lah nanti ke depannya gitu kan. Iya. Ya semoga lah anak cucu kita untuk kedepannya supaya bisa melirik. Yang kita takutkan anak-anak itu hanya melihat itu seolah-olah apa sih gua gitu kan. Iya. Padahal yang namanya situs itu diakui sama agama, sama semua kalangan. Contohnya kan figur kita ada yang namanya Gua Hiro kan di situ. Betul. Di situ kan banyak istilahnya sesuatu yang mungkin jadi kenangan bagi semua muslim di seluruh dunia gitu kan. Nah, makanya apa yang tidak kita syukurin gitu kan. Itulah yang mungkin paling tidak ya mungkin di sini juga kita itu berharap. Makanya kita itu kenapa sih kalau setiap memandu itu kita itu melihat orang itu sih maunya di mana gitu kan. Iya, betul. Jadi seolah-olah kita juga promo kecil-kecilan gitu kan. Yang kita bawa satu paling tidak ada harapan 10 yang datang. Iya. Dari 10 100 yang datang gitu kan. Nah, makanya dengan cara begini ya alhamdulillah paling tidak juga kita menjalin tali silaturahmi. Iya. Nah, terus di sini juga yang kita perlukan dengan berbagai macam kalangan yang datang ke situs yang ada di wilayah kami di sini itu betul-betul mengharapkan bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan sama semua kalangan, tujuan utama dari para wisata termasuk budaya itu menggali perekonomian warga masyarakat sekitar itu kan. Paling tidak kalau dilihat tadi baru sekitar 30% lah. Iya. Nah itu mungkin yang bisa kita paparkan. Oke, sahabat Anegas, ini pemaparan yang sungguh luar biasa dari Bapak siapa Hendi, Pak Punten? Bapak Hendi. Sebagai apa Pak di sini Pak? Kita itu sebagai ya pemandu lah. Tapi luar biasa secara pengetahuan ilmu prasejarah, geologi, arkeologi, bahkan barusan itu saya benar-benar belajar masalah filsafat dari Bapak Hendi ini. Sangat luar biasa, ini sangat recommended Pak rekan-rekan sahabat Anegas untuk kita kunjungi ke tempat ini, Gua Pawon ya. Gua Hendi, Pawon ya. betul. Tempatnya sangat indah, sangat artistik dan memang ini penuh banget dengan pelajaran prasejarah dan arkeologi.